Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku Hani Mayasari dan teman aku. Hai guys, nama aku Cahyani Fitra Tanjung. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas yang namanya Kampung Inggris Pare nih. Buat teman-teman yang pengen belajar di Kampung Inggris Pare atau lagi mencari-cari informasi tentang Kampung Inggris Pare. Nah, kali ini kita bakalan bahas nih ya Kak ya. Oke, Karena Kak Anca udah pernah di Pare ya Kak ya? betul. Selama 11 bulan. 11 bulan plus ya Kak? Iya. Oke, kayak gitu ya. Sebelumnya nih Kak, aku bakalan tanya sebenarnya dulu Kak Anca di Pare itu dapat informasi dari mana sih Kak? Jadi awal 2018 itu taunya dari teman yang udah duluan ke sana. Terus searching dari Google, ya taunya dari situ. Oh, dari situ. Terus Pare itu kenapa sih kok bisa dikasih nama Kampung Inggris Pare? Mungkin karena banyak lembaga kali ya di desa Tulungrejo sih namanya. Itu tuh banyak banget lembaga yang menyediakan tentang kursus bahasa Inggris. Jadi orang yang udah ke sana itu jadi lebih familiar namanya dibuat jadi Kampung Inggris karena mungkin banyak course yang tadi itu tentang Inggris. Oh, jadi Kampung Inggris Pare itu bukan cuma satu tempat. Jadi tuh Kak, selama ini di bayanganku tuh Kampung Inggris Pare itu satu tempat gitu ya, satu lokasi kayak perkampungan dan itu diberi nama Kampung Inggris Pare gitu. Oh enggak, itu banyak lembaga, mungkin ratusan lebih kali ya sekarang, nggak tahu juga sih sekarang berapa. Pokoknya udah banyak. Oh gitu, udah banyak. Kira-kira pionirnya Kampung Inggris Pare atau yang paling tua nih, ada nggak sih Kak? Ada sih, waktu di sana tuh sering dengar cerita itu namanya itu ada satu lembaga, itu namanya BEC, Basic English Course. Dengar-dengar gitu katanya di sana tuh ada beberapa lembaga yang nggak kompatibel gitu. Ya sih pernah dengar sih memang, tapi ya itu tadi, jadi sebelum kesana itu kita memang harus kita tuh harus tahu kita mau ke lembaga mana, mungkin bisa cari-cari review dari orang-orang, jadi kita tuh nggak salah tempat nantinya gitu. Kadang juga kan yang buat dia jadi lebih baik atau buruk itu kan tergantung karena beberapa faktor ya, ada yang karena dari tutornya, mungkin tutor yang kemarin yang diajarin sama yang misalnya aku keduluan ke Kampung Inggris, yang ngajarin aku tutornya mungkin berkompeten gitu. Ketika dia misalnya udah nggak di situ lagi, kamu masuk kursus yang itu, jadi kan kamu nggak ketemu dia lagi, jadi kamu merasa biasa aja gitu. Jadi itu karena itu, terus gara-gara kurikulum mungkin ya, tiap lembaga kan punya kurikulum yang berbeda-beda, mungkin kayak gitu sih menurut aku. Kayak gitu. Nah terus ini Kak, kalau di Kampung Inggris tuh yang udah pernah Kak Anca alami deh, ada paket-paketan gitu ya, aku pernah baca. Itu gimana sih Kak sebenarnya paket-paketan itu? Paket-paket itu biasanya satu lembaga itu ada nyediain, contohnya kayak aku ya di Alfas. Itu biasanya ada yang paket TOEFL, ada yang paket IELTS, ada yang mau speaking, mau vocab aja ada, dan dia tuh dari yang basic, intermediate sampai yang intensif itu ada. Jadi dia bisa pilih. Harganya Kak, kalau masalah harga gimana Kak? Kalau harga biasanya basic itu lebih murah sih dibandingkan yang intensif. Kebetulan kemarin tahun 2018 aku ngambil di Alfas itu yang TOEFL Camp. Jadi itu sekitar 780, nggak tahu ya sekarang berapa, itu tahun 2018 ya. Itu tuh sebulan sekalian tempat tinggal. Oh, di sana sekalian tempat tinggal. Terus kalau sekalian tempat tinggal tuh ada belajar bareng nggak Kak? Di dalam rumahnya itu sendiri, di campnya sendiri tuh ada belajar bareng gitu nggak? Iya, yang saya lihat sih kalau misalnya dia camp itu biasanya memang ada kayak program di campnya itu. Jadi biasanya tuh habis subuh belajar gitu. Nanti ada satu tutor yang bakalan bimbing gitu. Dan camp itu ya lebih sibuk ya dibandingkan anak kosan gitu. Jadi dia pulang dari bimbel luar, masuk camp lagi dia belajar lagi gitu. Dan ada piket misalnya piket dapur atau kamar mandi itu ada. Gini Kak, misal nih aku mau ke Kampung Inggris Pare, tapi aku nggak mau nih ikut camp, bisa nggak? Cuma aku datang doang belajar kayak anak sekolah, terus aku pulang ke rumah atau aku punya kos gitu, bisa nggak? Bisa banget sih sebenarnya. Tapi rugi nggak sih guys kalau misalnya dikasih sekalian tempat tinggal, kita milih tempat yang lain. Lagian seru kok. Kalau camp itu biasanya dia full English. Kalau yang nggak full, kalau misalnya dia nggak pakai English biasanya denda. Oh gitu. Aja pernah didenda? Pernah saya. Biasanya nanti bakalan ada kayak kejujuran gitu loh, hari ini kamu berapa kata misalnya gitu, satu kata misalnya 1000 gitu. I see. Tadi kan Kak Anca bilang tadinya di Elvas, maksudnya di bimbel yang satu, terus akhirnya Kak Anca pindah nih ke bimbel yang kedua gitu. Kenapa sih kok Kak Anca pindah? Apakah Kak Anca ngalamin gak enak atau gimana gitu? Oh enggak. Sebenarnya Elvas bagus, untuk yang TOEFL itu terkenal kali sih kalau misalnya di Kampung Inggris, karena kan ya strukturnya bagus banget menurut aku ya guys. Terus kalau yang kenapa aku ngambil yang kedua, karena aku tertarik sama program beasiswa yang titik nol. Jadi waktu aku searching lagi, ternyata titik nol itu nyediain yang 4 bulan itu bayarnya cuma setengah harga gitu. Jadi aku tertarik, terus dari informasi-informasi juga lumayan, dari review-review orang katanya bagus. Jadi kan nggak ada salahnya dicoba, lebih murah kan. Oke sih. Terus Kak Anca waktu di bimbel yang kedua ambil paket apa Kak? Beasiswa. Jadi dari basic itu selama 4 bulan itu dari basic sampai nanti kita bisa milih mau intensifnya di TOEFL atau di IELTS gitu.
kebetulan saya ngambil TOEFL sih. Kenapa Kanca ambil tuh nggak ambil IELTS? Karena kan persiapan ya untuk LPDP-nya saya untuk dalam negeri, jadi ya saya ngambilnya. Alhamdulillah dapat ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Lagi pipi guys. Terus Kak, tadi kan udah nih. Tadi apa aja Kak waktu yang Kak ambil paket beasiswa tuh apa aja tadi? Kalau di pas itu aku ngambil TOEFL Camp, terus sama yang bulan kedua aku ngambil intensif, yang intensif. Terus yang tahun 2015-nya itu program beasiswa dari yang basic, intermediate, pre-TOEFL sampai TOEFL intensif. Itu sampai ujiannya nggak? Sampai di sana di kampung Inggris sendiri tuh ada nggak sih yang ngadain ujian tes TOEFL kayak ITP gitu? Ada satu lembaga setahu aku namanya Mahesa, tapi nggak tahu ya sekarang itu gimana. Tapi kawan aku yang pernah daftar LPDP dia sertifikatnya dia ngambil dari situ. Kanca dapat juga dari Mahesa itu? Maksudnya ujian juga di Pare? Enggak, saya ujiannya di kota saya. Terus dari proses selesai TOEFL kan tadi ada pre-TOEFL, TOEFL terus sampai ujian itu dari lembaga apakah ada semacam suplemen khusus atau ya udah selesai bimbingan kamu langsung nih ujian gitu? Kebetulan di tempat yang aku kemarin itu tuh mereka bakal ngasih 7 hari ya sebelum kita real test itu biasanya dia bakalan dibimbing sama tutor, dia bakalan di kayak simulasi gitu, jadi nanti akan dikasih soal-soal yang akan dikerjain gitu untuk persiapan dia nanti yang real testnya gitu. Biasanya gitu sih untuk yang beasiswa. Setiap orang bisa ikut bimbingan itu? Yang beasiswa ya gratis. Bimbingan nggak ada syarat ketentuan kapan dia harus datang baru dapat bimbingan gitu nggak? Dia harus daftar real test, ada bukti daftarnya sama dapat sertifikat biasanya. Jadi dari basic sampai TOEFL itu kita dapat sertifikat dan absen. Kalau kamu absennya biasanya titik nol itu ini banget ya sama absennya. Jadi kalau ketika absen kita bolong aja 3 gitu lebih itu bakalan gak dapat sertifikat. Jadi kesempatan kita untuk bimbingan tadi simulasinya nggak akan dapat. Terus ini Kak, kalau misal kondisi lingkungan belajarnya itu kondusif banget gitu. Soalnya kita bakal ketemu sama orang-orang yang punya tujuan sama di sana. Kita ke Pare. Ya sih ada juga yang tujuannya main-main ya. Tapi kan kebanyakan itu tuh mereka tuh punya cita-citanya luar negeri gitu. Maksudnya kayak buat kita kayak wah gitu, sampai kayak wah gitu. Oke gitu. Terus apalagi nih Kak informasi-informasi yang sekiranya perlu anak-anak yang mau ke Pare itu dapat informasi ini. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tuh biasanya masalah biaya hidup ya. Biaya hidup di sana itu biasanya kebanyakan yang dari orang luar Jawa ya itu tuh murah. Untuk makan aja 5.000 bisa. 5.000 itu iya serius itu udah dapat nasi, dapat lauknya, misalnya lauknya telur ya, telur dadar gitu terus pakai sayur sambal itu udah kenyang ya untuk anak kosan udah mantap banget itu menurut saya sih. Kak tadi kan Kak Inca bilangnya ada di camp itu dikasih makanan nggak sih Kak? Enggak, biasanya mereka nyediain dapur nanti kita bisa masak. Kayak gitu. Sekamarnya berapa orang Kak? Kalau camp itu lebih banyak, satu kamarnya sih 4-5 gitu ada. Gitu. Oh jadi mirip-mirip kayak asrama gitu ya? Gitu. Terus biaya hidupnya nggak begitu mahal? Yang mahal ongkos kesananya guys untuk daerah di luar Jawa. Kanca nih dari Riau berapa Kak? Tahun itu lagi naik banget ya, kalau nggak salah aku kenanya satuan sih, transit dulu di Bandung soalnya. Jadi kalau misalnya langsung ke Surabaya itu kayaknya satu lebih berapa gitu. Tapi kayak saya dari Bandungnya nanti naik kereta api sampai ke stasiun Kediri namanya. Terus dari stasiun Kediri ke Pare itu biasanya naik angkot cuma bayar 25.000. Biasanya ada angkot di depan stasiun itu bakal ada angkot. Terus yang dari bandara itu bisa juga pakai travel. Jadi biasanya 100.000. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin di harga itu jangan mau ya guys. Itu biasanya pasti mereka calo. Oh jadi kalau misal dari bandara mau ke Pare itu sendiri harganya 100.000. Kalau dari stasiun kalau dari bandara ya. Kalau lebih ya dicurigai. Apalagi kalau misalnya Kak sekarang kan BBM ya, BBM naik gitu. Mungkin lagi turun tahu. Lagi turun. Iya. Ini masukin. Lagi turun. Berarti kemungkinan nggak ada naik kayak gitu ya. Ini lagi turun tahu. Ya iya, maksudnya kalau lagi turun berarti nggak ada harga naik gitu. Itu aku nggak tahu ya. Coba kita lihat nanti. Kayak gitu. Terus apa sih Kak tipsnya nih buat anak-anak yang mau ke Pare? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba mereka datang ke Pare baru nyari-nyari gitu. Ya mungkin aja sih, tapi kurang efektif gitu. Mungkin akan lebih efektif ketika mereka udah ada bayangan nih di rumahnya masing-masing. Ketika di Pare itu mau ngambil bimbel yang mana, atau paling nggak ke Pare ada tempat tinggalnya, terus mau cari-cari yang mana gitu. Iya, jadi kalau mau ke Pare itu dari kita tuh harus udah searching dulu. Nanti misalnya kayak saya kan kemarin saya awal-awalnya kan karena betul nggak ada tempat untuk tujuan. Jadi itu saya ngambil program pertama itu TOEFL Camp. Jadi pas saya sampai, saya udah ada tempat tinggal, jadi nggak nyari-nyari lagi. Sebenarnya bisa aja nyari sendiri. Kalau misalnya ada temen yang bisa nganterin. Dan saran sih jangan malam gitu. Apanya nyampe Parenya jangan malam. Karena bakalan
udah nggak ini lagi ya, kantor-kantor office-nya itu kan bakal tutup ya, jadi menyusahkan gitu. Jadi kalau bisa tuh ya pagi sampai sore sih masih bisa lah. Untuk nyampe Pare kan dia bisa administrasi, bisa cari kos-kosan sama temennya gitu, atau yang udah punya camp sekalian kursusannya kan bisa. Kak, kabarnya itu kalau di Pare tuh hari-hari biasa pakai bahasa Inggris. Maksudnya ketika kita ngobrol sama tukang beca, terus kita ke pasar itu bahasa Inggris, bener nggak sih Kak? Enggak sih, itu tuh salah. Jadi kalau misalnya 1-2 orang, kalau kamu kalau kamu misalnya pakai bahasa Inggris mungkin dia bakal jawab, kebanyakan gitu. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Indonesia kok. Jadi mereka dari live-nya nggak pakai bahasa Inggris? Enggak sama sekali, itu cuma di camp sama kursusannya aja. Biasanya tulis area gitu. Aku kira kayak misal kita mau pesan beca harus pakai bahasa Inggris, mau beli cabai pakai bahasa Inggris ya. Enggak. Kayak gitu ya teman-teman, buat teman-teman pejuang beasiswa atau pejuang Skor TOEFL sama IELTS IELTS. bisa banget ke kampung Inggris itu. Iya. Atau Kalau ya kalau mau hidup murah, nggak juga sih, gimana sih bilangnya, gue bingung. kalau mau belajar intensif gitu, kenapa kampung Inggris? Karena emang lingkungannya sangat mendukung gitu ya Kak ya. Itu tadi sih memang banget. Kalau misalnya sekarang aja kita belajar bahasa Inggris ya, kita lagi training bahasa Inggris, tapi menurutku kondusifnya tuh dibandingkan kampung Inggris kurang ya, karena ketika kita di rumah juga mesti ada kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Ketika kita udah di lingkungan yang Inggris, yang di kampung Inggris, Ya belajar bareng kan, misalnya teman-teman malamnya juga ngerjain bareng. Betul. Dan bisa ngobrol bahasa Inggris bareng-bareng teman-teman, jadi kayak langsung praktis itu nggak sih Kak? Iya. Gitu. Ya, dan jangan lupa sampai sana itu kan godaannya banyak ya. Godaan itu biasanya jalan-jalan, karena itu kayak di titiknya gitu loh. Jadi mau kemana-mana itu mudah gitu. Dan banyak dari itu travel yang menyediakan untuk jalan-jalan. Jadi ketika udah kita punya tujuan, diselesaikan dulu tujuannya, baru kalau mau main silahkan. Gitu sih kalau aku. Kalau dari Kak Anca, ini kan kedua kali ya di kampung Inggris tuh. Kenapa sih, maksudnya bisa kembali diceritakan kenapa Kak Anca sampai mengambil 2 kali? Apakah saking ketagihannya atau karena bagaimana Kak? Jadi tahun 2018 udah prepare untuk LPDP, tapi kodarullahnya ternyata nggak lolos. Jadi tahun 2018-nya kembali lagi, dimantapkan lagi. Alhamdulillah tahun 2019 udah jadi awardee. Teman-teman udah dapat beberapa informasi nih dari Kak Anca, semoga bisa diambil manfaatnya gitu. Kalau mau tanya-tanya boleh banget kan Kak? Ya, di komen silahkan ya guys. Di komen kata Kak Anca, atau nanti langsung link ke IG-nya Kak Anca, teman-teman bisa langsung DM Kak Anca kayak gitu. Boleh. Ada tambahan nggak Kak? Ada tambahan, selamat untuk pejuang beasiswa. Selamat untuk berjuang, karena ya hidup tuh nggak jauh-jauh yang namanya berjuang ya Kak. Semoga bermanfaat. Kita berdua pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.